5 negara yang cemburu timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026, nomor 1 penyebab Shin Tae-yong dipecat. Dalam proses naturalisasi, Jairo Riedewald tak sabar ingin bela timnas Indonesia. Kombinasi berbahaya lini depan timnas Indonesia jika Ula Romeni masuk skuad. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. 5 negara yang cemburu timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026, nomor 1 penyebab Shin Tae-yong dipecat. Ada 5 negara yang cemburu timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026 yang menarik untuk diketahui. Kelima negara ini merupakan rival-rival Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Namun nyatanya mereka gagal mengikuti jejak timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, saat ini timnas Indonesia berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026, baik itu secara langsung via finish 2 besar atau lanjut ke babak keempat kualifikasi dengan finish di peringkat ketiga atau keempat. Garuda sendiri berada di peringkat ketiga saat ini dengan 6 poin. Tim yang kini dilatih Patrick Kluivert itu hanya tertinggal 1 angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua dan beda 10 poin dari Jepang di puncak klasemen. Mengejar Jepang jelas mustahil, namun menggeser Australia atau finish 4 besar masih sangat mungkin diraih. Karena itulah timnas Indonesia disebut berpotensi main di Piala Dunia 2026. Mengetahui fakta tersebut, ada negara-negara yang diprediksi akan cemburu jika timnas Indonesia benar-benar main di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Lantas siapa saja mereka? Berikut 5 negara yang cemburu timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026. 5. Malaysia. Sebagai salah satu musuh bebuyutan timnas Indonesia, Malaysia jelas akan cemburu jika Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai rival, Malaysia tak mau melihat prestasi timnas Indonesia lebih baik. Malaysia sendiri sudah gugur di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di media sosial, pendukung kedua tim kerap ribut membela timnas masing-masing. 4. Vietnam. Vietnam sempat menjadi salah satu negara Asia Tenggara tersukses jika berbicara kualifikasi Piala Dunia. Sebab mereka sempat meraih 4 poin di babak ketiga kualifikasi, suatu pencapaian yang luar biasa untuk tim dari Asia Tenggara. Kendati demikian, prestasi Vietnam itu kini sudah mampu dilewati timnas Indonesia. Sebab saat ini saja Pratama Arhan dan kawan-kawan sudah mengoleksi 6 poin, dan berpotensi bertambah mengingat masih ada 4 laga yang masih dimainkan. 3. Thailand. Sebagai tim tersukses di Piala AFF, Thailand justru gagal melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal mereka adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Secara ranking dunia, Thailand jauh di atas Vietnam dan timnas Indonesia. Dalam peringkat FIFA, Thailand berada di 97 dunia, sementara Vietnam di posisi 114 dan timnas Indonesia menempati urutan 127. 2. Singapura. Untuk saat ini, Singapura mungkin tak selevel dengan Thailand, Vietnam, termasuk Malaysia. Namun, Singapura tetaplah pesaing timnas Indonesia di level Asia Tenggara. Tentunya Singapura akan merasa iri jika saja timnas Indonesia lolos ke final. 1. Filipina. Filipina gagal ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena timnas Indonesia. Sebab kedua tim satu grup selama di babak kedua kualifikasi. Jadi, sangat wajar jika Filipina tak mau timnas Indonesia melaju jauh. Filipina sendiri sudah sempat balas dendam di Piala AFF 2024, di mana mereka sukses menyingkirkan Garuda dari fase grup turnamen tersebut. Pada laga penentuan grup B, Filipina menang 1-0 dan membuat Garuda tersingkir. Gara-gara gagal lolos fase grup, PSSI pun memecat pelatih Shin Tae-yong. Dalam proses naturalisasi, Jairo Riedewald tak sabar ingin bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda, Jairo Riedewald kini sedang dalam proses naturalisasi ke timnas Indonesia. Namun, pemain Royal Antwerp itu sudah tidak sabar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Antusiasme Riedewald tersebut diungkapkan oleh pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Katanya, Riedewald ingin segera menjadi bagian dari perjuangan Garuda. Jairo sangat bersemangat menjadi bagian dari perjalanan ini dan membantu tim, serta mendapatkan hasil yang baik di bulan Maret, kata Kluivert. Kluivert juga mengungkapkan ada beberapa pemain yang sudah masuk pertimbangan untuk ditarik ke tim merah putih, tapi saat ini ex-striker timnas Belanda itu lebih memprioritaskan Jairo Riedewald.
Saya sudah mengucapkan pada konferensi pers, saya ingin memiliki Jairo Riedewald di dalam tim. Ada beberapa pemain lain dalam pikiran saya, tapi belum bisa saya konfirmasi, jelasnya. Lebih lanjut, Kluivert mengaku sudah mendekati Jairo Riedewald. Bak Gaung bersambut, Riedewald pun semangat untuk memperkuat timnas Indonesia. Jairo sudah kami dekati dan proses masih berlangsung. Dia sangat bersemangat jadi bagian perjalanan ini. Dia sangat ingin bergabung, semoga Maret nanti, ujar Kluivert. Kluivert optimis terhadap potensi Jairo Riedewald. Ia diharapkan mampu mengisi pos-pos kosong dalam tim. Mungkin di lini tengah kami butuh, karena itulah saya menyebut Jairo. Dan mungkin di lini depan, namun saya rasa kami sudah memiliki banyak pemain bertahan yang baik, jelas Kluivert. Pelatih asal Belanda ini menekankan bahwa pemilihan pemain untuk timnas Indonesia tidak akan didasarkan pada negara asal, tetapi pada kualitas dan kemampuan individu pemain tersebut. Saya tidak akan memilih pemain hanya berbasis Eropa atau pemain lokal. Tim ini akan memadukan keduanya. Kami harus memiliki visi dan misi yang sama. Dan semuanya harus menyatu, ungkap Kluivert. Lebih lanjut, Kluivert percaya kompetisi para pemain untuk masuk skuad akan melahirkan tim yang bagus. Tentu, semua harus memenangkan tempat di skuad. Itulah hal bagus dari pelatih baru, ditambahnya. Kombinasi berbahaya lini depan timnas Indonesia jika Ular Romeni masuk skuad. Timnas Australia dan timnas Bahrain harus lebih waspada. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kekuatan timnas Indonesia yang semakin mengesankan. Peluang untuk meraih 6 poin dari dua laga tersebut sangat terbuka. Pada 20 Maret 2025, skuad Garuda akan bertolak ke Australia untuk menghadapi Socceroos dalam pertandingan ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. 5 hari setelahnya, Jai Idzes dan rekan-rekannya akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga di Grup C dengan total 6 poin, yang diperoleh dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia dan Bahrain, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sesuai target PSSI akan semakin besar, karena Indonesia hanya memerlukan 1 kemenangan lagi dari Cina pada 5 Juni 2025 untuk memastikan finish di posisi runner-up. Mengalahkan Australia dan Bahrain tentu bukan tugas yang mudah, mengingat kedua tim tersebut juga tidak ingin menjadi korban. Namun, Indonesia semakin optimis setelah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Mantan penyerang timnas Belanda dan Barcelona ini diyakini dapat meningkatkan performa Jai Idzes CS, terutama dalam usaha meraih kemenangan melawan Australia dan Bahrain. Selain kehadiran Patrick Kluivert, ada sejumlah pemain keturunan yang memiliki pengalaman luas di level Eropa dan siap bergabung melalui program naturalisasi. Di antara mereka, Jairo Riedewald dan Ular Romeni menjadi sorotan utama. PSSI terus mempercepat pengurusan semua persyaratan dengan harapan keduanya dapat memperoleh KTP Indonesia sebelum Maret 2025. Terutama untuk Ular Romeni, penyerang yang baru saja bergabung dengan klub Inggris, Oxford United, ia bisa menjadi pilihan utama di lini serang timnas Indonesia dengan formasi 4-3-3 yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Ular Romeni dikenal sebagai striker yang haus gol. Saat bermain untuk NEC, pemain berusia 24 tahun ini berhasil mencetak 9 gol dalam 69 pertandingan. Ketajamannya juga terlihat saat membela Emmen, di mana ia mencetak 13 gol dalam 45 laga. Setelah pindah ke Utrecht dan bermain di klub tersebut dari 2023 hingga 2025, kelahiran 20 Juni 2000 ini menunjukkan performa yang mengesankan. Dalam 29 kesempatan bermain, ia berhasil mencetak 3 gol, membuktikan kerja kerasnya di lapangan. Ular Romeni kini bersiap untuk menciptakan gebrakan bersama timnas Indonesia. Ia akan berkolaborasi dengan dua penyerang lainnya, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Kombinasi ketiga penyerang ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi pertahanan Australia dan Bahrain. Dengan dukungan dari dua gelandang tangguh, Jairo Riedewald dan Tom Haye, serta dua bek sayap yang cepat, Kelvin Verdong dan Eliano Reijers, timnas Indonesia diperkirakan akan mencetak banyak gol. Apakah Anda penasaran dengan performa mereka? Mari kita saksikan bersama bagaimana aksi mereka di lapangan. Never letting down my guard. Been a long arc to get to this mark, but I got more things I want, so I'm gonna start.